Assalamualaikum Pak Hamdan. Apa kabar? Wa- Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah sehat. Hanya saja ada beberapa problem yang saya pikirkan yang selalu yang sekarang menjadi beban pikiran saya. Jadi dari segi tubuh mungkin sehat, tapi dari segi pikiran agak mengganggu sedikit dengan masalah ini. Ada yang bisa saya bantu Pak Hamdan? Iya, kalau Ibu punya waktu yang ini apa tidak sibuk dan berkenan untuk berbincang-bincang sebentar dengan saya, ya silakan. Tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya punya waktu kosong ini. Oh, oh iya Bu. Eh, Terus, lanjut. apa yang ingin Bapak capai dari sesi percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita terkait dengan masalah saya ingin mencari cara untuk membantu serta didik saya yang berprestasi tetapi kurang diri untuk tampil di depan umum. Bagaimana situasi saat ini terkait dengan kepercayaan diri siswa Bapak tersebut? Saat ini siswa tersebut sangat cerdas ya dalam bidang pengetahuan, dia memiliki nilai akademik baik ya, dan selalu mendapatkan nilai tertinggi tentunya. Hanya saja ketika diminta untuk melakukan presentasi tampil di depan kelas ya, mempresentasikan hasil pekerjaannya apa materi, siswa tersebut selalu merasa gugup dan cenderung menolak ketika diminta untuk tampil di depan atau berada acara sekolah. Oke, oke. Apa yang sudah Bapak coba lakukan untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri siswanya Bapak? Ya. Dengan melihat situasi tersebut, saya pernah mencoba dan berusaha untuk memberikan motivasi, dorongan, ya, serta dukungan verbal, tetapi sepertinya motivasi dan dorongan tersebut itu tidak ada perubahan untuk si siswa. Mungkin hanya sekedar himbauan saja bagi siswa tersebut dan kurang diterapkan di dalam apa namanya di dalam kesehariannya. Jadi motivasinya hanya didengarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut yang berlebih. Baik, mari kita pikirkan beberapa coba atau langkah-langkah lain yang bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa tersebut. Saya sempat berpikir sih untuk mencoba ya apa namanya untuk mencoba mengadakan latihan presentasi kecil-kecilan sebagai kelas untuk dia sendiri ya dalam bentuk latihan berbicara di depan umum atau di depan kelas. Nah dalam hal ini kegiatannya dikerjakan di dalam kelas, jadi akan ada dari teman-temannya terkait dengan presentasi tadi. Oke. Apakah Bapak memiliki ide atau metode lain yang ingin Bapak coba? Sejauh ini sih saya juga berpikir bagaimana memberikan cara yang memotivasi, memberikan cara lain untuk si anak tersebut ya, agar tampil atau minatnya ke keterampilannya berbicara di umum ya, tentunya itu percaya diri sudah mulai ada ya, mencoba untuk apa namanya kelompok anak tersebut
Oh, itu ide yang bagus, Pak. Apa langkah pertama yang akan Bapak ambil untuk memulai latihan mempresentasi kecil-kecilan di kelas itu? Beringatku Ya, ide Bapak tadi ya bagus. langkah yang Iya, ya langkah apa pertama yang akan Bapak ambil untuk memulai latihan presentasi kecil-kecilan di kelas? ya saya akan terima kasih buat atas apresiasinya ya dari ide yang saya berikan. Saya akan mencoba untuk akan memulai dengan memberikan tugas presentasi singkat kepada peserta didik tersebut, kepada muridnya itu ya, murid yang berprestasi. Tentunya bukan hanya dia pastinya, tetapi untuk semua siswa juga, dimulai dengan topik yang sederhana. Jadi akan ada kelas tugas untuk berbicara di dalam kelas, tetapi dengan topik materi yang sederhana, sehingga latihan untuk tampil berbicara di depan umum pelan-pelan terbiasa dan terasa. Oh ya, bagaimana Bapak akan mengatur tugas kelompok agar siswa tersebut bisa memimpin tanpa merasa tertekan? Untuk tugas kelompok, saya akan mengatur agar dia dalam hal ini agar si anak tersebut bisa bekerja dengan teman-temannya yang mendukung, berikan peran yang Nah, jadi kita berikan dia kesempatan untuk menjadi ketua, kemudian dia mengontrol temannya, mengatur, ya, memberikan tanggung jawab siapa yang mampu di bidang moderator, siapa yang mampu di bidang menyampaikan materi, siapa yang bagian menuliskan pertanyaan, membuka dialog, sehingga semua temannya itu merasa terfungsikan dan dia juga tidak merasa tertekan, sehingga ada kebiasaan kolaborasi yang baik dari diskusi atau kerja tim tersebut. Oke. Selanjutnya bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dari latihan presentasi dan tugas kelompok ini? Saya akan melihat dari peningkatan partisipasinya mereka pastinya dalam presentasi dan umpan balik dari teman-temannya. Jadi akan buat umpan balik, kemudian partisipasinya meningkat atau tidak, ada jawab pastinya umpan balik dari teman-temannya. Oke. Siapa yang bisa membantu Bapak memastikan bahwa rencana ini berjalan dengan baik? Oke, tentunya dalam hal ini saya akan melibatkan paling guru lain untuk memberikan dukungan, dan tetap saya akan minta juga bantuan atau kontribusi kepala sekolah sebagai pemimpin ya, dalam hal memberikan masukan dan umpan balik yang positif tentunya juga. Oke, Pak. Terus bagaimana perasaan Paham dan setelah kita berbincang sejenak tadi? Ya, Masya Allah sekali ya, ada perasaan lega, perasaan senang ya, akhirnya pikiran saya menemukan jalan solusi dari perbincangan kita hari ini, Ibu. Ya, syukurlah kalau begitu, Pak. Adakah hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup, Bu, untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya merasa menemukan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya banyak, Bu Fitri. Ya, saya senang bisa mendengar cerita Bapak. Sama-sama, Pak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa, Pak Hamdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan sehat, Pak. Walaupun sedikit batuk dan flu. Tadi Oke. tiba-tiba
siang ini saya merasa apa namanya, langsung berubah situasi tubuh saya. Iya. Rasa mau Oh, demam kurang begitu, enak tapi ya, alhamdulillah. Iya, kurang enak ya. alhamdulillah Hal ini masih bisa. tergambar Hal ini tergambar sekali di wajah ibu agak pucat. Mungkin bukan hanya sakit badan, mungkin ada beban lain bu yang ini ya. Karena saya mendengar dari info dari teman, sepertinya Ibu Fitri ini punya kendala problem di kelas ibu atau ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu ibu. Iya, betul sekali Pak. Jadi apa namanya, saya ingin Bapak memberikan apa ya, waktu, ada tidak waktunya Bapak untuk saya berbincang-bincang sedikit tentang Oh iya permasalahan yang bu, saya hadapi? ya boleh sekali bu. Ya ini saya ada kosong ya, kebetulan tidak ada yang mengajar. Saya akan meluangkan waktu ibu, kita melakukan perbincangan. Nah, kemudian kira-kira apa yang ingin ibu capai dari percakapan kita nantinya ini? Kira-kira apa sih yang kita mau capai? Apa sih permasalahan yang mau kita bahas hari ini? Saya ingin mencari cara atau solusi untuk permasalahan siswa saya, Pak, yang jarang masuk ke kelas, Pak. Pada mata pelajaran saya, ada siswa yang jarang masuk. Itu, Pak. Oke, iya. Jadi permasalahannya karena ada siswa ya yang jarang masuk di kelas ibu. Nah, lantas bagaimana situasi saat ini di kelasnya ibu terkait dengan kehadiran siswa-siswanya ibu? Ada siswa saya yang sering absen, alasannya kurang jelas. Iya, Dan lantas ya, apakah ibu sudah melakukan hal untuk mengatasi masalah tersebut? saya sudah coba menghubungi orang tuanya dan memberikan tugas tambahan, tetapi tidak banyak perubahan, Pak. Ya, Seperti baik itu. ibu. Ya, lantas baik ibu. Mari sekarang coba kita pikirkan sejenak. Ada tidak pilihan atau beberapa alternatif cara yang bisa ibu coba? Apa saja mungkin langkah-langkahnya yang mungkin ya bisa membantu untuk meningkatkan kehadiran siswa tersebut. Saya berpikir untuk mencoba membuat program penghargaan untuk siswa yang hadir setiap bulan, Oh, jadi kalau berupa siswanya hadir sertifikat. setiap Ya, berupa memberikan sertifikat penghargaan seperti itu. jika Ya, jadi ada penghargaan untuk siswa yang terbaik dalam masalah kehadiran ya, jika kehadirannya ya, ya. full. Lanjut, apakah apakah ada cara lain atau ide atau metode ibu mendengar metode lain yang ingin anda coba terkait mengatasi masalah ini selain cara alternatif tadi? Mungkin ada ide atau mendengar metode lain? Ya, Oke. lanjut. Saya perlu ada pendekatan yang lebih personal kepada siswa tersebut. Siswa yang sering kurang aktif tadi itu, maksudnya kurang, yang sering absen tadi itu, mungkin saya akan mengadakan pendekatan personal kepada siswa tersebut. Seperti itu, Oh Pak. iya, baik. Jadi ada bimbingan personal, face to face, pembicaraannya di talk, mungkin ada problem yang sehingga siswa tersebut jarang hadir di sekolah. Ya betul, benar sekali Bu, kita harus melakukan di talk, bicara dengan siswa secara personal. Lantas ya bagus sekali ya, idenya sangat luar biasa, saya apresiasi. Lantas apa langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk menilai program penghargaan ini yang seperti Ibu canangkan tadi akan memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat? Apa sih langkah pertamanya Ibu? Yang saya lakukan mulai dengan membuat daftar hadir siswa yang kehadirannya baik. Kemudian memberikan mereka sertifikat, sebuah sertifikat begitu kepada setiap bulan kepada siswa yang daftar kehadirannya baik tadi, Pak. Seperti itu. Iya, jadi dalam arti kata siswa yang kehadirannya full dari hari Senin sampai intinya selama hari efektif sekolah mereka hadir. Iya. Nah, dicek, dilakukan daftar nama, di list mana yang hadir full, kemudian akan diberikan penghargaan dalam bentuk Iya, sertifikat. sertifikat. Kemudian
Ya, kemudian bagaimana Ibu akan bagaimana Ibu mendekati siswa tersebut yang sering absen, yang sering jarang datang ke sekolah secara lebih personal, secara lebih ya, lebih personal. Iya. Nah, yang saya lakukan itu Pak, untuk mendekati siswa secara personal, saya akan mengadakan sesi konsultasi secara individual Mhm, untuk mendengarkan permasalahan dari siswa tersebut. Mungkin di rumahnya dia punya permasalahan yang mhm. menyebabkan dia jarang hadir tadi. Jadi seperti itu, mengadakan sesi konsultasi dengan siswa tersebut. Iya, Seperti itu Pak. lanjut. Ya, lanjut. Ibu permisi numpang. Lanjut, siapa sih kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk memastikan bahwa rencana Ibu ini terkait dengan memberikan penghargaan berupa sertifikat berjalan dengan baik? Siapa yang bisa memantau, memastikan bahwa ini benar-benar berjalan dengan baik ya? Oke, seperti itu. Iya, tentunya eh, yang membantu saya atau yang terlibat adalah wali kelas atau guru kelas untuk membantu dalam Heeh, memantau kehadirannya. Guru piket, iya, kepala sekolah juga ikut terlibat untuk memantau kehadiran siswa tadi. Itu, Pak. iya. Kemudian ya, saya rasa siswa juga bisa dilibatkan kan dalam hal ini karena Iya, di dalam kelas kan ada struktur organisasi. Jadi sedikit saran saja. Jadi siswa yang bagian memegang peran sebagai sekretaris, yang memegang absen, bisa juga kita fungsikan untuk mengecek iya. kehadiran setiap siswa atau teman yang ada di kelas. Baik Ibu, lantas bagaimana sih perasaan Ibu Fitri setelah kita berbincang sejenak terkait menceritakan problem Ibu yang mana ada peserta didik yang kehadirannya ya eh, apa namanya banyak yang tidak hadir ketimbang hadirnya gitu. Alhamdulillah, saya merasa lega, Pak. Dan senang sekali bisa berbagi dengan Bapak, bisa bercerita, berbincang dengan Bapak, dan saya merasa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Pak. Iya. Ya, Senang sekali. syukurlah kalau ya syukurlah kalau Ya, begitu Ibu. Itulah yang memang kita harus lakukan sebagai rekan sejawat untuk membantu mengatasi problem kesulitan dengan melakukan apa namanya diskusi kecil-kecilan ya, kemudian ada kolaborasi di dalamnya untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan. Adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait perbincangan kita hari ini? saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak ya atas waktunya Pak hari ini. Bapak sudah dengan senang hati, bersusah payah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan tadi. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Senang mendengar kita ini sama-sama. Semoga bisa saling berbagi, saling bertukar masih apa namanya ini pendapat kembali terhadap proses pembelajaran mereka dan pengembangan eh, di kita. Eh, bisa berjumpa kembali ya, membuka apa namanya saling sharing, membuka percakapan apa membuka masalah-masalah yang kita pikirkan, saling berbagi, saling memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas waktunya Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hamdan. Saya yang terima kasih banyak juga Pak Hamdan. Kita sudah bisa sharing, berbagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lain lagi untuk berbagi terutama tentang permasalahan di kelas, tentang murid-murid kita. Ya, terima kasih banyak. Iya, semoga iya.